Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cahya Wulandari dengan nomor induk mahasiswa C1G024100069. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan dan juga menerangkan tentang tata istilah dalam bahasa Indonesia yang berfokus pada konsep, permasalahan, dan juga upaya memperbaiki tata istilah dalam bahasa Indonesia. Nah, video kali ini itu dibuat sebagai pengganti UAS dalam mata kuliah bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Andra Aderianto, SPD MA, selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Baiklah, kita mulai dari definisi tata istilahnya. Tata istilah sering disebut dengan kata terminologi. Dalam pengertian teknisnya, merujuk pada studi sistematis pengorganisasian istilah dalam domain pengetahuan tertentu. Menurut Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO, terminologi mencakup seperangkat sebutan yang termasuk dalam satu bahasa khusus. Dalam konteks Indonesia, terminologi melibatkan pemilihan, standarisasi, dan penerapan istilah yang cermat, yang secara akurat memiliki konsep sambil mematuhi prinsip-prinsip linguistik bahasa Indonesia. Bidang terminologi menggabungkan unsur-unsur linguistik, logika, ilmu informasi, dan pengetahuan khusus domain untuk menciptakan sistem istilah yang koheren yang memfasilitasi komunikasi yang tepat. Baiklah, selanjutnya ada sejarah dan perkembangan tata istilah dalam bahasa Indonesia. Kita mulai dari pertama sejarah bahasa Indonesianya terlebih dahulu. Yaitu perkembangan terminologi bahasa Indonesia mencerminkan evolusi historis bahasa yang lebih luas dari asal-usulnya dalam bahasa Melayu klasik hingga diadopsi sebagai bahasa nasional Indonesia. Perkembangan awal terminologi bahasa Indonesia dipengaruhi oleh kosakata bahasa Melayu tradisional, kata serapan bahasa Arab yang diperkenalkan melalui beasiswa Islam, dan istilah administratif Belanda dari masa kolonialnya. Baiklah, yang kedua, ada perkembangan istilah dalam berbagai bidang, yaitu perkembangan terminologi bahasa Indonesia tidak merata di berbagai bidang, dengan beberapa bidang mengalami perkembangan pesat sementara bidang lainnya masih terbelakang. Bidang ilmiah dan teknis telah mendapat perhatian signifikan karena prioritas pendidikan dan pembangunan, yang mengakibatkan perkembangan terminologi yang luas di bidang-bidang seperti kedokteran, teknik, dan ilmu pengetahuan alam. Namun, perkembangan terminologi di bidang-bidang yang baru muncul seperti teknologi informasi, ilmu lingkungan, dan media sosial seringkali tertinggal dari kebutuhan praktis, yang menyebabkan penggunaan yang tidak konsisten dan ketergantungan pada istilah asing. Tantangan untuk mengimbangi perubahan teknologi dan sosial yang cepat terus mempengaruhi prioritas pengembangan terminologi. Baik, untuk yang ketiga, pengaruh bahasa asing terhadap tata istilah bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa asing terhadap terminologi Indonesia bermanfaat sekaligus bermasalah. Nah, pengaruh positifnya meliputi pengayaan kosakata dan kemudahan komunikasi internasional. Sedangkan pengaruh negatifnya meliputi potensi kebingungan, keterasingan budaya, dan juga ketergantungan linguistik. Pengaruh asing yang paling signifikan terhadap terminologi Indonesia berasal dari bahasa Arab, yaitu melalui wacana keagamaan dan ilmiah, terus bahasa Belanda melalui administrasi dan pendidikan kolonial, dan juga bahasa Inggris melalui teknologi modern dan globalisasi. Masing-masing pengaruh ini telah menjumbangkan berbagai jenis istilah dan mempengaruhi perkembangan terminologi dengan cara yang berbeda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip tata istilah. Yang pertama itu ada kejelasan. Kejelasan dalam terminologi mengharuskan istilah menyampaikan makna yang dimaksud tanpa ambiguitas ataupun kebingungan. Prinsip ini menuntut perhatian cermat terhadap ketepatan semantik, akurasi definisi, dan kesesuaian kontekstual. Istilah yang jelas memfasilitasi komunikasi yang efektif dengan mengurangi potensi salah tafsir dan memastikan pemahaman yang konsisten di antara berbagai penggunaan dan konteks. Dalam konteks Indonesia, kejelasan menjadi rumit karena perlunya menyeimbangkan ketepatan linguistik dengan aksesibilitas budaya. Istilah harus cukup jelas untuk penggunaan profesional sekaligus tetap dapat dipahami oleh penutur bahasa Indonesia yang terpelajar. Baiklah, yang kedua ada konsistensi.
Nah, konsistensi memerlukan hubungan sistematis antara istilah dalam domain yang sama dan pola penggunaan yang seragam di berbagai konteks. Prinsip ini melibatkan pemeliharaan hubungan semantik yang konsisten, penerapan aturan pembentukan yang terstandarisasi, dan memastikan pola penggunaan yang dapat diprediksi. Konsistensi memungkinkan pengguna untuk memahami istilah baru berdasarkan pengetahuan mereka tentang terminologi terkait. Tantangan untuk menjaga konsistensi dan terminologi Indonesia diperparah oleh pesatnya laju pengembangan terminologi dan beragamnya bidang yang membutuhkan istilah baru. Pendekatan sistematis terhadap pengembangan terminologi sangat penting untuk mencapai dan menjaga konsistensinya. Kemudian yang ketiga, ada ketepatan. Akurasi menuntut agar istilah-istilah secara akurat mewakili konsep yang dimaksudkan tanpa distori atau penyederhanaan yang berlebihan. Prinsip ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang domain konseptual dan sumber daya linguistik yang tersedia untuk pembentukan istilah. Istilah yang akurat memungkinkan komunikasi yang tepat dan mendukung transfer pengetahuan yang efektif. Dalam pengembangan terminologi bahasa Indonesia, akurasi harus diimbangi dengan pertimbangan lain seperti kesesuaian linguistik dan penerimaan budaya. Tantangannya adalah menciptakan istilah yang akurat secara konseptual dan layak secara linguistik. Kemudian yang keempat, kesesuaian konteks. Nah, kesesuaian kontekstual mengharuskan istilah-istilah tersebut sesuai dengan konteks penggunaannya, termasuk pertimbangan tingkat formalitas, target audiens, dan tujuan komunikatif. Prinsip ini mengakui bahwa terminologi harus berfungsi secara efektif dalam lingkungan sosial dan profesional tertentu. Untuk terminologi Indonesia, kesesuaian kontekstual melibatkan perhatian pada faktor-faktor budaya, tingkat pendidikan, dan persyaratan profesional yang dapat mempengaruhi penerimaan dan pola penggunaan istilah. Saya juga akan menjelaskan masalah dalam tata istilah bahasa Indonesia. Yang pertama, ada ketidakjelasan dan juga ambiguitas. Ketidakjelasan dan ambiguitas merupakan tantangan signifikan dalam terminologi bahasa Indonesia yang seringkali muncul akibat proses standarisasi yang tidak lengkap, definisi yang tidak memadai, atau pemilihan istilah yang tidak tepat. Masalah-masalah ini dapat menyebabkan gangguan komunikasi, kesulitan pendidikan, dan kesalahpahaman profesional yang pada akhirnya menghambat transfer pengetahuan dan pengembangan sosial yang efektif. Baiklah, yang kedua, ketidakkonsistenan dalam penggunaan istilah. Ketidakkonsistenan dalam penggunaan terminologi terwujud dalam beberapa cara, termasuk variasi dalam pemilihan istilah di berbagai lembaga, perubahan temporal dan dalam penggunaan yang disukai, dan perbedaan regional dalam adopsi istilah. Ketidakkonsistenan ini melemahkan tujuan mendasar terminologi sebagai alat untuk komunikasi yang tepat dan menciptakan hambatan yang tidak perlu untuk berbagai pengetahuan yang efektif. Yang ketiga, pengaruh bahasa asing dan istilah serapan. Peminjaman istilah dari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris secara luas, telah menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan terminologi bahasa Indonesia. Meskipun peminjaman dapat memberikan solusi cepat untuk kesenjangan terminologi, ketergantungan yang berlebihan pada istilah asing dapat merusak otonomi linguistik dan menciptakan hambatan bagi penutur yang kurang familiar dengan bahasa sumber. Kemudian yang keempat, kurangnya pemahaman tentang istilah di kalangan masyarakat. Pemahaman publik yang terbatas terhadap terminologi khusus menciptakan hambatan terhadap komunikasi yang efektif antara para ahli dan khalayak umum, mengurangi aksesibilitas informasi teknis dan ilmiah, dan menghambat demokratisasi pengetahuan. Masalah ini khususnya akut di bidang-bidang seperti kesehatan, teknologi, dan hukum, di mana terminologi khusus sangat penting tetapi seringkali kurang dipahami oleh masyarakat umum. Kurangnya pemahaman publik bersumber dari beberapa faktor, termasuk paparan pendidikan yang tidak memadai terhadap terminologi khusus, terbatasnya ketersediaan materi penjelasan yang dapat diakses, dan kecenderungan para ahli untuk menggunakan istilah teknis tanpa penjelasan atau konteks yang memadai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus atau masalah tata istilah dalam bahasa Indonesia. Studi kasus yang saya ambil yaitu istilah dalam pendidikan.
yaitu tantangan dalam mengajarkan istilah baru. Terminologi pendidikan menghadirkan tantangan unik karena istilah harus efektif secara pedagogis dan tepat secara akademis. Penelitian yang dilakukan di sekolah-sekolah Indonesia mengungkap kesulitan signifikan dalam mengajarkan istilah baru di berbagai mata pelajaran, khususnya dalam sains dan matematika, di mana terminologi yang tepat sangat penting untuk memahami konseptual. Guru melaporkan bahwa siswa yang sering kali kesulitan dengan transisi antara bahasa sehari-hari dan terminologi akademis, dan bahwa penggunaan istilah yang tidak konsisten di seluruh buku teks dan materi pendidikan menciptakan kebingungan tambahan. Masalah ini diperparah dengan pengenalan cepat konsep dan metodologi pendidikan baru yang memerlukan pengembangan terminologi yang sesuai. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki situasi ini yaitu otoritas pendidikan telah menerapkan beberapa inisiatif untuk mengatasi tantangan terminologi, termasuk pengembangan glosarium standar untuk setiap bidang mata pelajaran, program pelatihan guru yang berfokus pada pengajaran terminologi yang efektif, dan pembuatan sumber daya pendidikan multibahasa untuk sekolah dengan populasi siswa yang beragam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan upaya perbaikan tata istilah dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, penyusunan kamus istilah. Penyusunan glosarium terminologi secara sistematis merupakan salah satu upaya terpenting untuk meningkatkan terminologi bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah mengordinasikan pengembangan glosarium komprehensif di berbagai bidang yang melibatkan kolaborasi antara ahli bahasa, pakar domain, dan spesialisasi pendidikan. Glosarium ini memiliki berbagai tujuan, termasuk standarisasi penggunaan istilah, penyediaan referensi resmi bagi para profesional dan pendidik, dan fasilitas pengembangan terminologi yang konsisten di berbagai bidang terkait. Publikasi digital glosarium juga telah meningkatkan aksesibilitas dan memungkinkan pembaruan rutin untuk mencerminkan pola penggunaan yang terus berkembang dan perkembangan konseptual baru. Kemudian yang kedua, pelatihan dan edukasi bagi penutur bahasa. Program pelatihan dan pendidikan yang komprehensif telah dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran dan penggunaan terminologi di antara berbagai kelompok pengguna, termasuk profesional, pendidik, siswa, dan pembicara umum. Program-program ini membahas landasan teoritis, terminologi, dan keterampilan praktis untuk penggunaan istilah yang efektif. Yang ketiga, peran lembaga bahasa dalam pengembangan tata istilah. Lembaga bahasa memainkan peran penting dalam mengordinasikan pengembangan terminologi, menetapkan standar, dan memfasilitasi kolaborasi antara ahli bahasa dan pakar domain. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berfungsi sebagai badan koordinasi utama untuk pengembangan terminologi di tingkat nasional, bekerja sama dengan universitas, organisasi profesi, dan juga lembaga pemerintah. Baiklah, selanjutnya atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Analisis komprehensif tentang terminologi Indonesia ini telah mengungkap tantangan signifikan dan perkembangan yang menjanjikan di bidang tersebut. Masalah yang diidentifikasi termasuk ketidakjelasan, ketidakkonsistenan, dominasi bahasa asing, dan pemahaman publik yang terbatas, mencerminkan masalah yang lebih luas dalam perencanaan dan pengembangan bahasa yang memerlukan perhatian berkelanjutan dan respon terkoordinasi. Studi kasus dalam pendidikan menunjukkan bahwa masalah terminologi memiliki konsekuensi nyata terhadap efektivitas komunikasi, hasil pendidikan, dan kesetaraan sosial. Namun, studi kasus tersebut juga menunjukkan bahwa intervensi yang ditargetkan dapat mencapai peningkatan yang berarti jika dirancang dan diimplementasikan dengan benar. Baiklah semuanya, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya terangkan. Kemungkinan masih ada kekurangan, saya ucapkan mohon maaf, dan juga terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan juga ilmu yang bermanfaat. Baiklah, saya Cahya Wulandari mengucapkan cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.